Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum dimulai acara kegiatan ini, apakah kalian tahu bimbingan kelompok itu apa atau sudah pernah melakukan? Belum pernah ya? Berarti belum pada tahu ini bimbingan kelompok itu apa? Belum. Bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling di mana isinya adalah 2 orang atau lebih, bisa 3 orang, bisa 4 orang, dan kita diharuskan duduk melingkar atau setengah lingkaran seperti kita saat ini. Dan di dalam bimbingan kelompok itu adalah pemimpin, yaitu saya sendiri, dan anggota kelompok. Perlu diingat di dalam bimbingan konseling itu diharuskan untuk aktif. Kalian tuh harus aktif dan dengan sukarelawan kalian mengungkapkan pendapat kalian masing-masing. Paham kan sampai sini? Paham. Selanjutnya, ketika kalian ingin mengungkapkan pendapat, diharuskan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian nanti saya tunjuk, baru kalian boleh mengutarakan pendapat kalian. Baik, dimengerti? Bisa dimengerti. Maka dari itu diawali dengan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Eka Putri, bisa dipanggil Kak Naila. Selanjutnya yang mau kenalan? Nama saya Cici Terpengasana, biasa dipanggil Cici. Selanjutnya? Nama saya Vina Saada, biasa dipanggil Vina. Nama saya Aisyah Nurmaudia, biasanya dipanggil Aisyah. Nama saya Wafik Aziza Lutfiana, bisa dipanggil Wafik. Nah, ini sudah kenal semua kan teman-teman? Dan karena di sini saya pemimpin kelompok, di sini saya akan mengambil topik tentang pergaulan bebas. Apakah kalian di sini tahu pergaulan bebas itu apa secara garis besarnya? Ada yang mau menjawab? Narkoba. Hamil di luar nikah. Minum minuman keras. Biasanya kayak yang suka main di klub. Oke, menurut teman-teman ternyata pergaulan bebas adalah orang yang narkoba, orang yang hamil di luar nikah, orang yang sering ke clubbing, dan orang yang minum minuman keras. Lalu siapa saja sih yang punya kemungkinan terbesar melakukan pergaulan bebas? Remaja. Angkat tangan ya? Iya. Angkat tangan dulu. Saya Kak. Ya, gimana? Biasanya remaja. Remaja. Lalu siapa lagi? Biasanya itu anak remaja yang broken home atau mempunyai permasalahan. Ya. Lalu? Baru masuk SMA. Peralihan, masa peralihan dari SMP ke SMA gitu ya Kak. Jadi menurut teman-teman semua, orang yang berkemungkinan terkena dampak pergaulan bebas itu ada anak SMP, ada anak yang baru masuk SMA, yang notabene memang menurut mbaknya tadi itu punya masalah di keluarganya, yaitu broken home. Dari situ bisa dimengerti semuanya. Lalu dampak apa saja sih tentang anak yang terpapar pergaulan bebas itu? Siapa yang bisa menjawab? Kurang berkonsentrasi. Berarti menurut mbaknya ini, menurut Mbak Wafi, anak yang terkena dampak pergaulan bebas itu mereka di sekolah itu kurang berkonsentrasi, gitu ya Mbak ya. Selanjutnya? Biasanya suka marah-marah. Emosinya tidak terkendali gitu ya Mbak ya. Menurut Mbak Wafi, dampak pergaulan bebas pada anak itu anak jadi kurang berkonsentrasi dalam sekolah, gitu ya Mbak ya. Berpengaruh ke prestasinya. Iya, boleh. Selanjutnya? Biasanya gampang emosional. Emosinya tidak terkendali gitu ya Mbak ya. Iya, gitu. Lalu? Biasanya itu kalau orang yang sering mengkonsumsi narkoba itu sering merasa cemas. Yang ditimbulkan dari ini ya, jadi kalau pecandu narkoba itu biasanya memang menimbulkan kecemasan terhadap diri sendiri gitu. Jadi
memang dari kurang berkonsentrasi, akhirnya mengakibatkan prestasinya itu menurun. Yang tadinya anak itu pintar, lalu mungkin ada orang tuanya yang broken home, lalu dia pengalihan ke clubbing, akhirnya dia narkoba. Itulah dampak-dampak dari pergaulan bebas tersebut ya. Sudah paham dari sini semua dampak-dampaknya? Lalu solusi apa yang bisa mengatasi dampak pergaulan bebas? Mendekatkan diri kepada Allah. Oke, menurut Mbak Wafi, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya Mbak ya. Melakukan kegiatan yang positif. Melakukan kegiatan positif, lalu Menekuni hobinya dia. Yang biasanya kalau dia punya hobi itu lebih ditekuni. Jadi kalaupun dia punya masalah, nggak harus selalu di masalahnya itu. oh iya. Lalu Refreshing. sering-sering. Menurut Mbak Cici, kalau ada anak yang terkena dampak pergaulan bebas itu harus sering-sering refreshing gitu ya Mbak ya, jalan-jalan gitu ya, biar pikirannya jernih gitu. Jadi dari kegiatan di Bangun Kelompok ini kita bisa mengetahui apa itu pergaulan bebas dan dampaknya serta solusi yang teman-teman tadi berikan gitu ya. Jadi paham semua ini kan tentang pergaulan bebas ini? Akhirnya kita ada di ujung acara. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita akan bertemu lagi pada acara yang sama dengan topik yang berbeda ini pada hari apa? Minggu depan. Minggu depan? Gimana, setuju bisa minggu depan? Oke, jadi minggu depan kita akan bertemu kembali dalam topik yang berbeda. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.